Halo, jumpa lagi dengan aku, Sapi. Kok Sapi sih? Sipa maksudnya. Garing ya? Oke deh, skip aja. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan membahas tentang fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Ciri-ciri dari fluida dinamis yang pertama, tidak kompresibel. Tidak kompresibel artinya jika diberi tekanan maka volumenya tidak akan berubah. Lalu, tidak mengalami gesekan. Saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang kedua, alirannya stasioner. Tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Lalu alirannya tunak. Aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran laminer, yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida tidak berserbangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer ialah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah. Yang kedua, aliran turbulen adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai adanya pusaran-pusaran air atau vortex dan terjadi andai kecepatan alirannya tinggi. Selanjutnya ada besaran-besaran fluida dinamis. Yang pertama, debit aliran. Jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu atau Q sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan A V kali delta T dibagi delta T sama dengan AV. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran Q sama dengan V bagi T. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di seberang titik. Perhatikan fluida yang mengalir dalam sebuah pipa yang mempunyai ukuran penampang berbeda. Bisa dilihat gambarnya, massa di A1 sama dengan massa di A2. Jadi rumusnya R dikali A1 kali V1 kali delta T sama dengan R dikali A2 dikali V2 dikali delta T. A1 V1 sama dengan A2 V2. Bisa dilihat ada gambar lagi. Bagaimana dengan pipa yang memiliki penampang berbeda dan terletak pada ketinggian yang berbeda? Perhatikan tabung alir A sampai C di samping ini. A1 adalah penampang lintang, tabung alir di A. A2 sama dengan penampang lintang di C. V1 sama dengan kecepatan alir fluida di A. V2 sama dengan kecepatan alir fluida di C. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi persamaannya terdapat pada gambar yang memiliki keterangan P sama dengan tekanan air, V sama dengan kecepatan air, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian air. Dalam hal ini berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P, energi kinetik persatuan volume setengah RV2 dan energi potensial persatuan volume RGH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Di situ ada gambar yang isinya persamaan-persamaan. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Bernoulli, yang dimana dalam hal fluida tak bergerak atau statis, V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Penerapan pada hukum Bernoulli terdapat pada pesawat terbang, penyemprot parfum dan obat nyamuk, efek Venturi, dan teorema Torricelli. Oke, terakhir ada contoh soal fluida dinamis. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke air adalah 3,2 meter. Tentukan A. Kecepatan keluarnya air. B. Jarak mendatar terjauhnya air. C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Pembahasan. A. Kecepatan keluarnya air dengan rumus V sama dengan akar 2 GH
V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 3,2 sama dengan 8 meter per sekon. B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Dengan rumus X sama dengan 2 akar H dikali H. X sama dengan 2 akar 3,2 dikali 10 sama dengan 8 akar 2 meter. C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Dengan rumus T sama dengan akar 2H per G. T sama dengan akar 2 kali 10 dibagi 10 sama dengan akar 2 second. Oke, tampaknya kita udah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun, karena di sini kita sama-sama belajar. Sekian dari saya, Sipa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.